Kita semua pasti ingin bersih. Lingkungan yang bersih bukan hanya enak dilihat, tetapi baik juga untuk kesehatan kita. Tahu nggak kalau di sekitar kita sebenarnya masih ada sampah-sampah yang sekilas tidak terlihat seperti sampah, tetapi sebenarnya menyimpan unsur yang berbahaya baik bagi kesehatan kita maupun bagi lingkungan? Benda-benda elektronik yang sudah tidak terpakai seperti lampu TL, kipas angin, televisi, kulkas, hair dryer, komputer, radio, dan handphone bisa menjadi sampah yang berbahaya saat sudah tidak terpakai dan dibiarkan menumpuk. Sampah-sampah elektronik semacam ini disebut sebagai limbah elektronik atau electronic waste, yang disingkat e-waste. Kondisi saat ini, e-waste masih belum bisa dikelola dengan baik. Padahal e-waste tidak bisa terurai secara alamiah dan harus ada penanganan secara khusus untuk pemusnahannya. Kandungan logam-logam berat yang terdapat dalam e-waste masuk dalam kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, dan berdampak luas ketika telah berkontaminasi dengan air, tanah, dan udara. Contoh e-waste adalah handphone. Handphone terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mengandung unsur berbahaya yang harus ditangani secara khusus. Skrup dan konektornya mengandung unsur logam berat. Semua unsur-unsur ini tergolong berbahaya bagi lingkungan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Timah terbukti bisa mempengaruhi kecerdasan kognitif dan mengakibatkan hiperaktivitas. Merkuri bisa mempengaruhi kemampuan ingatan dan melemahkan otot, baik bagi manusia maupun hewan. Kadmium bisa berdampak buruk bagi paru-paru dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Logam berat bisa mencemari air tanah sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Jadi, pengelolaan e-waste dengan benar sangatlah penting. E-waste harus dikelola menggunakan fasilitas dan teknologi pengolahan yang tepat dan teruji, serta dikerjakan oleh tenaga-tenaga profesional yang kompeten. Hal ini juga sangat disadari oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai gambaran, data yang dirilis United Nations University bertajuk The Global E-Waste Monitor tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang Indonesia rata-rata membuang e-waste sekitar 3 kg. Artinya, bisa diprediksi jumlah timbunan e-waste di Jakarta adalah sekitar 31 kiloton. Sebuah jumlah yang besar, sehingga sudah seharusnya dikelola dengan serius. E-waste ini adalah limbah, ya. Apapun kalau disimpan di rumah, disimpan di gudang dan lain-lain, itu tetap menjadi limbah. Kalau e-waste tidak dibersihkan, itu akan menjadi sampah juga di tiap-tiap rumah. Kita khawatir nanti malah limbah ini akan membawa dampak bagi si penghuninya. Misalnya kita tahu di dalam e-waste ini ada timbal, ada merkuri, ya, ada zat-zat yang lain yang justru bisa membahayakan mungkin dalam jangka waktu yang lama bagi si penghuninya. Kami saat ini sedang mengupayakan program melakukan pengumpulan terhadap limbah-limbah elektronik khususnya yang ada di rumah tangga. Tadi seperti handphone bekas, televisi, dan lain-lain yang kita akan lebih ditreatment bagaimana terhadap limbah e-waste ini. Ada pertanyaan warga Jakarta kepada saya, kalau kami harus mengumpulkan e-waste ini kemana Pak? Kita harapkan nantinya mereka mau secara sadar mengumpulkan limbah elektronik ini. Salah satunya kami punya armada angkutan kebersihan yang bisa menjangkau di semua wilayah DKI Jakarta. Kami juga bekerjasama dengan PPLI membuka drop box di contohnya di Car Free Day di Tamrin Sudirman, ya kan? Atau kami juga menerima kiriman-kiriman e-waste ke kantor kami di Cililitan. Kita inginnya ke depan Jakarta menjadi kota yang manusiawi, Jakarta menjadi kota yang memberikan layanan publik kepada masyarakatnya dalam berbagai aspek, termasuk menghindari dari dampak e-waste. PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau PPLI, mitra Pemprov DKI dalam pelaksanaan program pengelolaan e-waste adalah perusahaan yang telah lama berfokus pada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. PPLI memiliki pengalaman dan kompetensi untuk membantu Pemprov DKI mengelola limbah e-waste secara aman dan profesional. Pengolahan e-waste dilakukan melalui serangkaian proses kerja. Setelah sampah e-waste dikumpulkan dari masyarakat, sampah-sampah e-waste ini kemudian dipilah-pilah sesuai jenisnya seperti mesin cuci, TV, handphone, dan alat elektronik lainnya. Setelah dipilah, e-waste kemudian dibongkar sampai komponen terkecilnya yang kemudian juga dikelompokkan sendiri-sendiri. Komponen-komponen yang telah dikelompokkan ini kemudian masing-masing diolah secara terpisah melalui proses yang aman dan teruji. Sebagian komponen dimasukkan ke proses daur ulang sehingga bisa digunakan kembali baik untuk keperluan yang sama ataupun untuk fungsi yang sama sekali berbeda. Sebagian komponen yang memang sudah tidak bisa didaur ulang, kemudian diolah lebih lanjut secara stabilisasi dan enkapsulasi sebelum masuk ke dalam fasilitas pembuangan akhir sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
Jadi, sekarang sudah jelas kan betapa pentingnya program IWES ini? Pengelolaan IWES yang benar dan profesional menjamin bahwa tidak ada limbah berbahaya yang tersisa dan setiap komponen IWES dapat diolah dengan efisien. Sehingga lingkungan sekitar kita bukan hanya menjadi bersih, tetapi juga aman bagi kesehatan kita dan keluarga.